Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Musiam, mahasiswa program profesi guru batch 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112672. Saat ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran di SD Negeri Pacarjo 2 dengan materi hukum halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu untuk anak yang tadi datangnya lebih awal. Tunjuk jari. Oke, silakan dipimpin doa Mbak Valen. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih semangat ya pagi ini ya? Masih. Ya, untuk menambah semangat dan juga menumbuhkan jiwa nasionalisme, silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Semangat. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh silakan duduk kembali. Kemudian, apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat semua? Oke, Bu Guru absen dulu ya. Anindya Fitri. Baik ya, alhamdulillah. Arven. Semangat. David. Semangat. Tegar. Semangat. Valen. Sangat semangat, luar biasa. Baik, tadi pagi yang sarapan pagi sebelum berangkat sekolah siapa? Ya. Semuanya sarapan, alhamdulillah, berarti semangat ya. Oke, menunya apa? Sayur, sosis, telur, ayam, telur. Oke, bagaimana kalian bisa mengetahui kalau makanan itu adalah makanan yang boleh dimakan? Karena bergizi, halal, dari prosesnya bersih, higienis. Maka nanti setelah materi ini selesai diharapkan siswa-siswi kalian semua diharapkan bisa yang pertama mengetahui definisi halal dan haram, dan yang kedua diharapkan kalian bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, coba kalian lihat di layar. Kita akan bermain terlebih dahulu. Jenis-jenis makanan. Di sini sudah ditampilkan jenis-jenis makanan, kita tebak gambar. Makanan yang bentuknya bulat, yang di dalamnya ada kacang hijau, ditaburi dengan wijen, apa namanya? Onde-onde. Makanan yang terbuat dari singkong yang sudah kering, cara masaknya dikukus dan dihidangkan dengan parutan kelapa. Tiwul. Baik, berarti kalian mengetahui jenis-jenis makanan ya. Oke, selanjutnya adalah kita lihat video pembelajaran hari ini. Silahkan disaksikan dengan seksama, kemudian dicermati dan diperhatikan. Oke, diperhatikan dulu. Halo teman-teman, dalam video pembahasan kali ini
diperbolehkan atau diizinkan. Makanan yang halal adalah makanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman, lagi ngapain nih? Waalaikumsalam Ari. Aku lagi ngobrol nih sama Budi. Budi tadi nanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia banyak lihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Iya Li, banyak banget pilihan makanan sekarang. Tapi aku jadi mikir, mana yang sebenarnya halal dan mana yang haram. Bisa tolong jelasin nggak? Wah, pertanyaan yang bagus Budi. Makanan halal dan haram itu sangat penting buat kita sebagai umat muslim loh. Karena yang kita makan itu mengaruhi kehidupan kita, baik secara spiritual maupun fisik. Jadi gini Li, makanan halal itu yang memang diperbolehkan dalam agama ya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau makanan itu halal? Betul Putra, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan aturan Islam. Di sisi lain, makanan haram itu yang jelas dilarang dalam Islam. Misalnya daging babi, darah, atau makanan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Berarti cara kita makan itu juga penting ya. Bukan cuma jenis makanannya, tapi cara penyembelihannya juga harus diperhatikan. Baik, dari video yang sudah dilihat tadi, semuanya melihat ya? Oke, semua mencermati. Dari video yang sudah kita lihat, bagaimana menurut kalian apabila di suatu tempat yang kalian belum pernah datang ke sana, terus kalian dihadapkan pada suatu makanan yang itu belum jelas tingkat kehalalannya, halal atau tidak, apa yang harus kalian lakukan? Yuk, yang bisa jawab silakan tunjuk jari. Oke, apa Mbak Quinsa? Bertanya kepada penjualnya, betul ya? Itu adalah langkah yang paling utama. Ketika kita di suatu tempat dan kita belum tahu ini tuh makanannya halal atau tidak, berarti lebih baik kita bertanya, Pak ini halal atau tidak? Karena kami orang Islam ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum ke materi, agar lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, bisa kita lihat di sini kita akan belajar tentang definisi halal dan juga haram. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah definisi halal. Halal itu berasal dari kata hala, yahilu, hilan, yang artinya disahkan, diizinkan, diperbolehkan. Jadi maksudnya di sini berarti segala sesuatu yang itu halal, maka kalau makanan boleh dikonsumsi, kalau perbuatan juga boleh dilakukan, itu adalah halal. Karena yang kita bahas tentang makanan, maka berarti segala sesuatu yang bisa dimakan, yang boleh dimakan karena hukumnya halal. Tidak ada larangan, tidak dilarang oleh Allah. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu boleh untuk dimakan. Hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya ya. Diskusi kelompok yaitu mengklasifikasikan makanan halal dan haram. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Apa? Ya. Oke, cara mengerjakannya ini berarti nanti anak-anak semuanya silakan maju mengambil bungkus makanan yang sudah Bu Guru bawa. Nah, bungkus ini, nah ini sudah bungkus ya, ini yang biasa kalian konsumsi sehari-hari. Jadi bungkus ini nanti dipotong pas ininya ya. Ini nanti ditempelkan pada lembar gambar kemasan. Berarti gambar kemasan ditempeli gambar ini. Nah, yang kedua, ini ada logo halal. Berarti kalian silahkan mencari logo halal yang terdapat di bungkus makanan ini kemudian ditempelkan. Kalau sudah,
nanti kalian diskusi sama teman-teman dalam mencarinya. Nah, setelah itu nanti kalian masing-masing kelompok harus maju mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompok. Ada pertanyaan lagi? Tidak, berarti saya minta masing-masing kelompok 1 orang silahkan maju. Boleh mengambil. Yuk, silahkan maju dari kelompok 1. Kelompok 2. Silahkan diidentifikasi. Sebelum ke materi, ya sebelum sebelum mengerjakannya, coba kita nyanyikan dulu lagu halal dan haram agar nanti mudah dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasikan makanan halal dan haram. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Yuk silakan anak-anak, boleh berdiskusi dengan temannya. Bawa gunting, lemnya bawa tidak? Oke, boleh silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Bisa tidak? Awas ini sertifikat halalnya, kok enggak kepotong. Ya silakan, di depan itu ada lembar untuk menulis nama anggota kelompok. Sudah ditulis? Yang belum ditulis silakan ditulisi. Silakan maju. Boleh geser? Ya, boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makanan haram dan halal. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya? Berarti sudah paham semua? Sudah, ya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi yang dipresentasikan teman kalian ke depan semuanya sudah bagus, ya. Kelompoknya juga aktif semuanya. Kemudian dalam presentasi juga sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan tentang klasifikasi makanan tadi yang sudah kalian buat, yaitu berupa clipping ya itu ya. Nah, yang sudah kalian buat itu dapat kita simpulkan bahwa makanan dan minuman atau produk yang halal itu tentu saja yang pertama sudah melewati uji MUI. Jadi kalau makanan itu dinyatakan halal dalam suatu produk, maka nanti ada tulisan halal, itu terus ada sertifikatnya, ada lambangnya MUI gitu ya. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi asesmen pada akhir pembelajaran. Soalnya ada 10, pilihan ganda semua, silakan dikerjakan di lembar soalnya. Dikasih nama, jangan lupa. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Semuanya sudah mengerjakan tadi? Ya. Sudah. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Pembelajaran apa? Tentang apa? Oke, hukum halal dan haram, pengertian halal dan haram. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Yuk kita nyanyi dulu. Bisa tepuk cinta tidak? Tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kalian sudah merasa banyak pengetahuan hari ini? Sudah mendapatkan banyak pengetahuan hari ini? Sudah, ini ada tugas lagi untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti ini ada jenis-jenis makanan halal dan haram. Silakan ditempelkan di lembar tempelnya, digunting ya. Dikasih nama, jangan lupa. Sudah semua ya ini ya. Baik.
Dari pembelajaran kita hari ini maka dapat kita simpulkan bahwa halal tadi adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau sesuatu yang boleh dimakan. Kemudian haram adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh dilakukan serta tidak boleh dikonsumsi. Untuk pembelajaran selanjutnya yang akan kita lakukan adalah selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan halal dan haram itu untuk minggu depan. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas yang ingin ditanyakan tentang halal dan haram? Boleh? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menurut tadi sudah dipimpin doanya ya. Sekarang kita akhiri saja dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan Bu Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat belajar untuk pelajaran yang selanjutnya.